Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para sahabat, kaum muslimin muslimat yang tetap setia menyimak kajian sederhana di channel MWCNU Ranca. Sungguh banyak kisah pengorbanan para sahabat yang tiada habisnya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang dihadapi, bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab beliau mengikuti Rasul. Harusnya perjalanan dari kediaman beliau itu berjalan ke arah utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara kota Mekah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke arah tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya. Beliau ikut saja apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, karena di hati beliau ada cinta dan percaya sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Cinta itu nggak perlu ditawar-tawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari beliau sesuatu yang tidak patut untuk tidak dipercaya. Pribadinya penuh dengan pancaran kecintaan, mencintai, dan memang sangat layak untuk dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Nabi Muhammad SAW berjalan dan Sayyidina Abu Bakar mengikuti dari belakang. Ketika akan sampai 8 kilometer dari arah Masjidil Haram, barulah sahabat Abu Bakar menyadari bahwa mereka akan beristirahat di Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigap mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua untuk menghindari dari binatang gua. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga dalam tidur. Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat Abu Bakar. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menatap dengan penuh waspada. Ingin sekali beliau menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang sangat berbisa tersebut. Namun keinginan itu disingkirkan dari benaknya, karena ia tidak ingin mengganggu tidur sang kekasih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin beliau tega membangunkan tidur sang kekasih? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya, sehingga ular kemudian menggigit pergelangan kakinya. Tapi Abu Bakar tetap saja diam, tidak bergerak sedikit pun.
Ujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular itu dengan cepat segera menjalar di dalam darah Abu Bakar. Lama-kelamaan sahabat Abu Bakar tidak lagi sanggup menahan rasa sakit sehingga beliau terisak menangis, tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah terbangun. Saat terbangun, Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena engkau menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasul, saya ridho, saya ikhlas mengikuti kemanapun." "Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata?" Rasulullah bertanya. Abu Bakar menjawab, "Seekor ular baru saja menggigit saya wahai Rasul, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuh." Lalu Rasulullah berbicara kepada ular yang masih tetap ada di hadapan mereka berdua. "Hei ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit, rambut pun sekali rambut Abu Bakar haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular ini menjadi mukjizat beliau, dan Abu Bakar mampu mendengar dialog tersebut. "Ya, aku mengerti," kata ular. "Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata penuh dengan kecintaan, aku anggap cukup untuk memasukkannya ke dalam surga." Maka kemudian ular itu berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah sang kekasih di ainil mahabbah." Kemudian Allah memerintahkan kepada ular, "Wahai ular, silakan engkau pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa dengan engkau ya Muhammad, ya Rasulullah. Tapi sekarang ketika orang yang aku nantikan telah berada di hadapanku, tatapanku tertutup oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin ketemu dengan engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jawab ular. Kemudian Rasulullah dengan penuh kecintaan berkata kepada ular, "Lihatlah ini, lihatlah wajahku. Inilah aku Muhammad yang engkau tunggu-tunggu, yang engkau nantikan ribuan tahun." Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah, Sang Pencipta semesta, Nabi kemudian mengusap gigitannya, bekas gigitan ular yang ada di kaki Abu Bakar dengan ludah beliau. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu menjadi hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak rela rasanya membebani pangkuan penuh barakah ini. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah sang kekasih. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan cinta sejati atau cinta sempurna. Rasa cinta dengan segenap jiwa dan raga, hidup maupun mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.